Hai, apa khabar anda semua? Anda semua sedang menonton bagaimana orang-orang menggunakan lift ya, itu dia. Maafkan aku ya, suara aku agak serak kerana aku kurang sihat sikit ya. Jadi kalau kita pergi ke mall ya, gedung yang tinggi atau rumah bertingkat sekali bertingkat sering kali kita menemukan lift ataupun elevator yang membantu kita untuk naik ke lantai atas tanpa harus menaiki tangga ya. Tapi pernahkah anda bertanya, siapakah yang mencipta lift ya? Dalam artikel kali ini aku ingin bercerita ya. Dalam video kali ini aku ingin bercerita ya, kita akan tentang bahas mengenai awalnya sejarah perkembangan lift. Ya, apa kata aku ingin berkongsi ceritalah. Sebenarnya pemikiran tentang lift ini untuk merupakan perkembangan dari zaman ke zaman orang Yunani kuno ya, yang sudah mengenal kata orang katrol dan krek untuk mengangkat barang. Ya, itu dia. Ya, lift digunakan dalam bidang ketika itu dalam zaman kuno, dalam bidang lift adalah dicipta ya, yang memperkenalkan lift yang menghindarkan jatuhnya ruang lift dan putusnya kabel. Jadi rancangan mirip dengan jenis kata orang mekanisme keamanan yang masih digunakan hingga sampai saat ini ya. Pada awal abad ke-17 diciptakan sebuah kursi terbang untuk mengangkut orang ke lantai atas ya, dengan menggunakan sistem katrol. Lalu sebagaimana sejarah perkembangan lift ya boleh menjadi lebih efisien untuk digunakan saat ini ya. Pada 23 Mac 1857 lift pertama hasil kreasi Eliza Griff Otis dipasang di New York City dalam gedung terbesar di departmen terbesar store. Hal ini memang digembur-gemburkan sebagai titik balik dalam sejarah lift ya. Jadi yang kemudian selalu dikembangkan dari segi desain dan cara kerja lift dibuat sederhana mungkin ya. Kemudian pada tahun 1880 lift pertama yang menggunakan listrik dibuat dari Werner von Siemens. Seiring bergantinya tahun, lift semakin canggih dan moden dari segi keamanan, kenyamanan dan desain. Jadi pada tahun 2004 Gedung Taipei 101 di Taipei, Taiwan memasang lift penumpang tercepat di dunia. Jadi kecepatannya mencapai 1,010 meter per minit atau 60,6 kilometer per jam saat naik dan 600 meter per minit atau 36 kilometer per jam saat turun, dipasang dari lantai 5 sampai lantai 89. Hebat ya. Jadi hingga kini lift merupakan salah satu transportasi yang paling nyaman ya dan aman untuk mempercepatkan mobilisasi orang-orang dari lantai ke lantai. Itu dia. Jadi tertarik ya pasang lift ni, segera kunjungilah ya mana-mana website ya untuk kita mengetahui tentang elevator ataupun lift ya. Ya, itu dia. Tahukah anda ya bahawa kontraktor dan mekanik lift adalah salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati ya, digemari di Kanada ya, di negara Kanada. Konstruktor dan mekanik elevator ni sangat diminati di 11 provinsi dan wilayah Kanada ya. Elevator ni maksudnya lift lah ya, dan sebagai profesional yang sangat terampil ya. Salah satu pertanyaan terbesar ya ketika temanku pindah ke Kanada adalah apakah dia dapat menemukan pekerjaan sebagai kontraktor dan mekanik lift di Kanada ya. Jawapannya sederhana adalah ya. Jadi anda akan melakukannya. Tentu saja tingkat pelatihan dan pengalaman setiap kontraktor ya dan mekanik elevator adalah faktor inti ya, seperti halnya di negara manapun ya. Di negara manapun ya memerlukan mekanik
ini untuk lift ni, untuk elevator ni. Ya, itu dia. Penting ya, pekerjaan ini memang amat berguna di mana saja negara lah, bukan saja di Kanada ya. Ya, kata orang apakah benar benar-benar ada permintaan untuk konstruktor dan mekanik konstruktor atau mekanik lift ni di negara mana-mana lah ya, bukan di Kanada saja. Ya, ada seperti disebutkan sebelumnya. Anda dapat berimigrasi ke negara-negara tersebut sebagai kontraktor dan mekanik lift berpengalaman dengan peluang besar untuk mendapat pekerjaan di salah satu di provinsi tersebut ya. Negara-negara boleh dikatakan banyaklah, tidak terbilang lah ya, yang memerlukan mekanik untuk lift ini mekanik untuk elevator ini amat berguna ya. Mudah mendapat pekerjaan Anda harus ada pengalaman ya, ada pengalaman dan ilmu pengetahuan. Dan tentunya kita perlu berambil kursusnya lebih dululah ya, sebelum kita menjadi mekanik elevator ini ya. Selama berapa tahun ke depan perkiraan akan ada ya pekerjaan baru yang dicipta kerana ekspansi dan keperluan akan penggantian serta posisi baru untuk disisi oleh lulusan dan imigran yang ingin tinggal bekerja di negara-negara tersebut. Ya, itu dia. Ya, alangkah indahnya, beruntungnya anda ya, kalau anda punya kelulusan ataupun diploma bahagian mekanik ini elevator ni mudah mendapat pekerjaan di mana saja ya, bukan saja di Kanada ya. Jika cuba anda bayangkan ya, kalau kita tak ada lift ya, kita mau naik ke tingkat dari satu tingkat ke satu tingkat, lebih-lebih lagi para karyawan ya para pekerja untuk menaiki satu tingkat. Kalau tanpa lift, alangkah kata orang susah payah sekali ya. Jadi kita ni mengucapkan terima kasih lah siapa yang mencipta elevator ataupun lift ini untuk kita gunakan ya. Ya, setakat inilah dulu perkongsianku tentang lift ya ataupun elevator ya, yang dapat kita kongsi bersama tentang pengalamannya ya. Kita guna sebaik-baiknya ya.